Nisman Opinion. Mitra bisnis, MUI DKI Jakarta membentuk Cyber Army untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketua Umum MUI DKI Jakarta menjelaskan pembentukan tim Cyber Army untuk membela Anies ini sebagai bentuk dukungan untuk Jakarta yang lebih baik, lantaran banyak buzzer yang selalu mendiskreditkan dan mencari kesalahan Anies. Apa komentar Anda mengenai pembentukan Cyber Army untuk membela Gubernur Anies di dunia maya ini? Kami tunggu komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Tidak ada makan yang gratis. Semua ada harga yang dibayar. Tapi yang disesalkan adalah APBD itu adalah uang pajak yang dibayar oleh rakyat. Digunakan untuk bukan membela rakyatnya, tapi membela pejabatnya. Jadi di sini kita itu sebagai bangsa yang negaranya adalah negara demokrasi, seharusnya belajarlah pandai-pandai di dalam memilih pemimpin. Kalau pemimpin yang tidak pro kepada rakyat, untuk apa kita pilih? Coba deh Mas, ngelihat di TikTok itu udah ada pembicaraan. Anies itu sebenarnya nggak salah, karena Anies tidak dipilih berdasarkan prestasi, tapi dipilih berdasarkan seiman. Jadi kenapa nuntut? Nah, kasihan kan sekarang kalau diputar balikin seperti itu. 5 tahun bukanlah waktu yang pendek. Sudah berjalan 4 tahun. Kenapa dari dulu-dulu tidak dibela? Kenapa baru saat ini dibela? Jadi di sini kita itu harus cerdas-cerdas dan jangan pikun, jangan yang sudah itu lupa. Kalau seperti ini terus-menerus, sekarang di tempat pengajian ibu-ibu malah kampanye 2024 presiden kita adalah Anies Baswedan. Hal-hal seperti ini saya bisa nangis Mas. Kenapa? Betapa kasihannya generasi muda kita kalau memiliki ibu-ibu seperti itu. Jadi saya tidak membela kanan atau kiri. Kalau yang bagus, it's okay, nggak apa-apa, silakan pilih. Tapi kalau sudah terbukti tidak benar, kita pilih. Mau jadi apa negeri ini? Terus ditambah lagi kampanyenya nanti jual agama, di mana teroris ngomong katanya sentimen agama. Makasih. Saya bingung saja ya pembentukan opini seperti ini. Saya bingung. Sebenarnya Gubernur Anies itu tinggal melanjutkan apa yang terbaik dari gubernur sebelumnya. Namun boro-boro bisa berkembang DKI, apa yang baik saja dirusak hanya karena perbedaan politik. Saya bingung, sebenarnya negara ini butuh orang-orang baik, orang-orang bijaksana, bukan masalah seiman saja. Dengan Tuhan menciptakan perbedaan itu pasti punya maksud. Nah, pertanyaan saya sekarang, mengapa sih harus negara kita itu hanya ngeblok-blok gitu loh? Mestinya apa yang baik dilanjutkan, apa yang tidak baik diperbaiki. Nah, ini kelompok-kelompoknya Anies ini sebenarnya saya bingung otak mereka tuh di mana ya. Negara ini butuh orang yang bijaksana, bukan hanya pintar pencitraan saja, saling menjelek-jelekan. Jangan bawa-bawa agama lah kalau negara Indonesia ingin maju. Contohnya seperti Singapura. Jangan hanya pencitraan, itu saja. Kalau komentar saya, beri kesempatan ke Pak Anies ya. Kalau seandainya beliau tidak mampu, udah minta dia mundur. Kalau dia mampu, silakan lanjutin. Terima kasih. Ya, saya jadi menyorot keras MUI yang dari dulu fenomenanya banyak aneh-aneh, dan baru-baru ini ternyata memberi fatwa tertangkap sebagai teroris.
Nah, sekarang ini MUI kelihatannya tetap mau menunjukkan dia adalah lembaga tertinggi, lembaga yang tadinya lembaga tertinggi agama, tapi sekarang dia pengen masuk ke ranah hukum dengan menciptakan cyber. Padahal cyber itu sudah ada otoritasnya. Kenapa harus MUI harus turun tangan? Dan yang dibela adalah orang yang notabene orang yang nggak kerja benar, tapi memang punya ambisi tertentu, terutama 2024. Sangat disayangkan MUI tindakannya ini. Terima kasih. Nggak perlu begitu. Kalau emang orangnya benar, orangnya bagus, kerjanya performanya bagus, nggak perlu gitu-gituan lah ya. Orang bisa lihat gitu kan, ada karya nyata gitu kan. Nah ini udah 4 tahun disuruh kerja Anies, dia bikin apa, kita bingung sih, mikir dulu apa ya gitu kan. Nah itu kan kenyataan. Ya, dia nggak usah pakai pelindung buzzer dan sebagainya, nggak perlu. Yang penting orangnya mau kerja dan kerjanya benar gitu loh. Ya nggak usah sungai-sungai dibenerin, perlu digusur ya udah apa adanya aja, memang faktanya begitu kok. Terus gitu aja, makasih. Ya, kalau menurut saya sih nggak terlalu repot ya, energinya dihabiskan untuk ngurus yang begituan. Mendingan kerja yang lebih positif lah gitu ya, yang nyata gitu ya. Urusan yang tidak pengaruh ada instansi lain yang mengurus. Kalau merasa tidak benar ya lapor ke polisi, nanti bisa ditindakan hukum gitu loh. Jadi begitu aja, rasa repot, banyak hal yang lain harus diurus gitu loh. Terima kasih. Saya bingung ngapain bentuk-bentuk itu, udah ada MUI pusat gitu. Kalau emang ada yang menyerang, sekarang saya tanya ulama mana sih yang diserang gitu loh. Kalau dibilang kita orang Jakarta atau seluruh Indonesia tuh nggak goblok-goblok amat kali. Kalau orang kerja bener, kerja bagus, masa iya kita bully, kan nggak mungkin gitu kan. Nah sekarang Pak Anies ini sebagai gubernur, bener kata Bapak yang pertama itu, dia kerja apa sih coba deh? Saya tanya sama dia gitu. Padahal dia paling enak loh jadi gubernur sekarang, tinggal nerusin yang udah ada gitu doang. Cuma dia ambil orang-orang yang memang kapan lagi nih gue bisa ngeruk-ngeruk duit Jakarta kan gitu kan. Ngapain bentuk-bentuk kayak ginian, buzir-buzir itu apa? Kalau saya juga kalau emang ada ulama salah ya salah gitu kan. Tapi kan kita juga nggak mencaci maki segala macam. Buzir-buzir itu apa sih? Saya bayar-bayar sendiri, kuota-kuota sendiri gitu loh. Kalau Pak Anies bagus ya kita bela kok. Kalau emang Pak Anies salah kita nggak nyalahin dia, tapi kita kasih caranya gimana gitu. Aneh aja bikin bentuk-bentuk kayak gitu. Ya, ini saya pikir bentuk propaganda atau provokasi yang cukup luar biasa ya. Kalau begini dibiarkan, berarti kan buat apa ada tentara sesungguhnya ataupun polisi sesungguhnya. Ini memang ada yang kayaknya ada yang menciptakan seperti ini. Menurut saya, yang mengatakan dirinya cyber army apakah itu perlu ditangkepin. Nggak boleh, mana ada bisa melawan institusi negara. Dan itu untuk membela salah satu gubernur. Berarti ini memang sengaja dibenturkan gitu loh, supaya perpecahan itu makin tajam. Kapan negara kita ini maju? Menurut saya ini udah kacau deh. Bila perlu itu BIN harus tangkap gitu orang-orang itu. Terima kasih. Ya, aku setuju dengan Bapak Besar ya. Bapak namanya ulama itu mana boleh terjun dalam politik praktis. Kalau mau ya bikin kartel aja gitu, dukung Pak Anies Baswedan gitu. Kalau begini kan memberikan dampak yang buruk ya bagi seluruh masyarakat. Nanti tiap provinsi bikin minta dukung anti korupsi, misalnya Lemhaimon, Formula E, terus kain garing, babu getah-getih, terus tugu peti pati, segala macam yang udah terang gitu ya, ada indikasi korupsinya. Salah diri dulu oleh ulama. Nah itulah salah satunya mungkin ya, kenapa Arab pecah jadi 18 negara. Terima kasih. Ya, kita lihat MUI udah mulai masuk ke wilayah politik praktis ya, dengan rencana atau udah dibentuknya cyber yang tadi itu. Kelihatannya udah persiapan dari awal untuk melakukan langkah mendukung dari sisi politik kepada Pak Anies.
walaupun sekarang alasannya karena ada yang membuli, kemudian ulama dijolimi. Saya kira itu alasannya itu alasan yang cenderung tidak masuk akal. Nah, yang saya khawatirkan nanti dengan majelis ulama melakukan hal seperti gini, akan terulang lagi pesta demokrasi kita tahun 2024 atau dilukai oleh politik yang sifatnya identitas. Ini saya kira berbahaya sekali, apalagi MUI yang atas nama Majelis Ulama Indonesia masuk ke wilayah itu. Saya kira ini sangat-sangat tidak elok dilakukan oleh MUI. Kalau dikatakan oleh ormas-ormas tertentu yang nggak begitu dikenal, ya kita juga oke lah ya. Walaupun kalau tindakannya udah terlalu masuk ke wilayah SARA, itu saya kira pemerintah harus turun tangan. Dan ini saya kira ini sesuatu yang cukup signifikan untuk diperhatikan ya, dilihat secara ketat ini tidak bisa dibiarkan. Yang notabene Majelis Ulama Indonesia yang memberikan sertifikat halal udah mulai masuk ke politik praktis. Saya kira pemerintah harus menanggapi ini dan memperhatikan hal ini secara serius, Bu. Terima kasih. Masyarakat Jakarta kan bisa nilai, benar nggak? Seperti Ahok atau siapa kayak, nggak perlu itu. Indonesia kan negara Pancasila, sampai agama menturut tangan mengatur negara. Menurut saya sih bisa kacau masa depan bangsa ini. Agama kan urusannya Tuhan, surga neraka. Nggak boleh bisa kacau negara NKRI. Menurut pengamatan saya ya, kalau memang ada undang-undang, ada peraturannya, itu MUI harus dibubarkan, nggak boleh. Contoh seperti FPI kan, sudah dibubarkan aman. Dia udah masuk politik, bisa kacau negara Pancasila. Kalau memang bisa harus dibubarkan, supaya nggak semuanya kena kacau. Dan terima kasih. Pertama, ngomongannya cyber army ya. Kalau army itu kan artinya kan tentara pasukan ya. Nah ini kan bisa diartikan lain, apakah dia mau menyaingi polisi atau TNI, itu pertama. Yang kedua, Pak Anies ini kan gubernur tapi bukan ulama. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia namanya juga MUI, Majelis Ulama, sebaiknya dia lebih tepat misalnya dia untuk melindungi atau membela Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Nah itu boleh lah, dia ulama gitu. Kalau Pak Anies maaf itu bukan ulama, kenapa dia belain satu pihak gitu ya. Jadi terlihat ada diskriminasi terhadap gubernur-gubernur yang lain kok nggak dibela, khusus bikin untuk membela Pak Anies. Ya ini menjadi tanda tanya besar lagi. Jadi apakah MUI ini mau berpolitik atau mau bagaimana sampai terjadi seperti ini? Seharusnya pemerintah ada turun tangan, ada ikut campur. Apalagi wakil presidennya juga dari MUI, itu harusnya bisa menegur. Itu disentil-sentil dikit kalau yang nggak benar. Makasih. Ya ini kan jelas-jelas emang sebenarnya sih nggak aneh ya. Karena dari dulu kasus balik ke Ahok nih, Pak Ahok dulu kan. Itu kan yang pertama kali kan emang dari MUI dulu gitu loh. Ya kan? Kalau emang Ahok nggak dijatuhkan, Anies ini nggak jadi gubernur mungkin gitu loh. Jadi nggak aneh lah. Jadi ini emang udah kebuka lah belang-belangnya ya. Cuma tinggal berani atau tidak gitu loh pemerintah pusat ini untuk ambil tindakan gitu loh. Karena MUI itu kan harusnya netral gitu. Apa urusannya dengan gubernur dan lain-lain gitu. Dia kan ngurusin ulama saja, Majelis Ulama Indonesia, apa urusan dengan gubernur ya. Kenapa nggak gubernur lain juga diurus? Kenapa cuma khusus Anies gitu? Terima kasih. Ya sama, itu juga tadi dengan pernyataan sebelumnya saya hampir sama gitu ya. Menurut saya harusnya MUI netral gitu ya. Karena banyak sih sebenarnya masalah buzzer itu juga nggak terbukti ya. Untuk menyerang pemerintah pusat juga banyak juga. Nah harusnya juga MUI ya pada koridornya saja. Itu aja dari saya. Paling penting dipertanyakan ya, itu cyber army yang dibentuk oleh satu lembaga agama yang tugasnya membela salah seorang gubernur.
sedikit aneh sih. Jadi ya kita mempertanyakan lah, ini memang menjelang pemilu, tapi manuver-manuver yang agak seperti ini sih rasanya seperti mengulang pemilu yang lalu gitu. Jadi bendera agama masih di bawah, bukan program kerja yang dikedepankan, apa yang mau dilakukan kalau saya menjadi presiden, nanti saya mau menjadi gubernur lagi. Itu, terima kasih. Luar biasa, memang dari sejak dulu MUI ini sudah banyak fenomena yang aneh-aneh. Dan ini dengan dia membela Anies yang notabene semua warga yang pikiran matang Indonesia tahu banget Anies itu membela kota atau membela diri dan golongan. Sekarang dibela sama MUI. Luar biasa MUI. Terima kasih. Ya, yang dikomen, yang dikritik kan kerjanya ya, bukan agamanya gitu. Jadi jangan dikira ntar kita nyerang agama dia gitu loh. Dan udah terbukti kan pemilihan kemarin sebelumnya gara-gara agama. Nah kita lihat kerjanya kayak gimana. Jadi gak ada hubungan sama agama, sama surga, sama neraka, gak ada gitu loh. Jangan mentang-mentang udah dibiayain, berarti uang yang berkuasa sekarang. Terima kasih. Ya, kalau MUI ya dibilang setuju, nggak setuju, dibilang setuju, tidak setuju. Jadi intinya kita punya aparat polisi kita. Kalau memang ada buzzer yang menjelek-jelekan, diusut, lapor polisi, ya kan? Yang menjelek-jelekan pemerintah, buzzer-buzzer yang sekarang ini masih berkeliaran, kan bisa diusut di IT-nya itu. Langsung lapor polisi, nggak perlu kita ini, atau kita diam kalau kita mau, memang kita nggak berbuat, ya kan? Jadi intinya apa gunanya kita punya polisi, ya kan? Segala sesuatu yang kita jelek-jelekan ada hukumnya. Buzzer-buzzer ini harus lihat yang real dia berbicara itu. Jadi intinya kayak buzzer-buzzer yang nggak betul ini, yang merusak-rusak NKRI ini, harusnya polisi yang ngusut tanpa laporan dari masyarakatnya. Jadi sekarang polisi juga kita kadang-kadang ya begitulah. Jadi intinya polisi kita ini diberdayakan juga. Jangan nunggu laporan dulu apa segala. Kan sekarang udah banyak polisi, nggak benar, ya kan. Jadi intinya nggak perlu lah, ya udah. Polisi itu diberdayakan lah, mereka itu. Karena mereka kita gaji, kita dandanin mereka, baju selamanya kita dandanin. Tapi kalau mereka setiap ada yang kejelekan dibiarkan, waduh, nah betul itu basic-basic itu yang dipelihara pemegang uang banyak. Itu saja, makasih. Artinya kan kita bebas berpendapat gitu. Nah sama seperti Formula E juga itu, kalau saya pendapat nggak perlu, karena itu nggak begitu menyentuh masyarakat. Jadi saya mengusulkan balapan onta gitu Bu, bisa lebih meriah untuk di masyarakat. Gitu aja, ini pendapat negara demokrasi kan boleh aja. Terima kasih. MUI harus kembali kepada marwahnya, jangan mengurus politik. Itu urusan gubernur yang dicela karena tidak mampu bekerja, biar dia pecahkan sendiri. Kenapa lembaga, atau bukan lembaga, ormas yang tadinya dihargai orang, mulai merendahkan dirinya sendiri dengan terlibat di politik aktif. Sehingga kita yang nggak paham banget berpikir jangan-jangan MUI sarangnya orang-orang nggak benar nih sekarang. Karena banyak statement yang salah sejak Din Samsudin jadi kepala. Ya. Lalu yang kedua, ulama yang mana yang disesatkan oleh negara? Kan ulama yang menyesatkan. Terima kasih. Ya, saya rasa mungkin pemerintah harus ikut campur ya, karena ini pengurusnya kan ketemu kemarin yang ada teroris, jadi harus dibersihkan nih supaya kedepannya jadi baik namanya. Terima kasih. Ya jujur aja kalau orang bodoh mah bisa ngeliat kenapa sih ketua MUI Jakarta itu begitu ngototnya gitu mau bela Anies. Nah gampang aja ditebak lah ya, pasti itu urusan ada duit ya kan. Kalau ada duit mana mungkin orang mau kerja kayak begitu, bela-belain gitu loh. Ya jadi saya rasa KPK kali mesti turun periksa MUI Jakarta, aliran dana kemana aja, PPATK dilibatkan. Karena kasihan sih, saya umat muslim jadi hancur gitu di bawah MUI yang saat ini. Terima kasih. Menurut saya Majelis Ulama Indonesia memang adalah benteng ulama yang ada di Indonesia ya. MUI juga tidak hanya mengurusi halal, tidak hanya mengurusi fatwa dan lain-lain ya kan, termasuk juga yang mengharapkan hoax gitu aja. Ya,
Tetapi MUI juga harusnya sekarang memang ya terjun untuk bisa netralisir hoax-hoax yang terjadi. Menurut saya koreksinya adalah bukan ditujukan untuk Anies, tetapi juga untuk pemimpin-pemimpin yang lainnya. Bukan hanya untuk gubernur saja, tetapi lebih luas lagi jangkauannya, termasuk juga pada ulama-ulama lainnya. Menurut saya demikian. Terima kasih. Saya senang sekali dengan tingkah laku MUI yang begitu bodoh. Jadi supaya seluruh dunia bisa ketawain. Selamat untuk MUI yang bodoh. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya sih Anies Baswedan nggak usah dibela-bela lah. Anies Baswedan kan number one in the world gitu loh, nomor 1 di dunia. Jadi nggak usah dibela-bela lagi itu calon presiden gitu loh, nomor 1 gitu. Terima kasih. Mumpung ada yang kasih komentar nih, tim segan atau bagaimana? Kalau menurut saya sih itu ada muatan politiknya deh, udah jelas ya. Pertama-tama diakuin katanya nggak ngaku, kan saya lihat di media elektronik 2 hari yang lalu. Jadi kalau soal untuk Jakarta yang lebih baik, gubernur sebelumnya juga yang sebelum-sebelumnya juga mau Jakarta baik. Itu cuma alasan aja. Nah, terima kasih. Ya menurut saya Pak Anies ini nggak perlu dibela-bela, karena semua pejabat, ya, semua pejabat publik, bahkan orang biasa pun mendapatkan komentar dari masyarakat yang lain. Jadi namanya kita hidup ini tidak terlepas dari komentar-komentar orang lain. Apalagi Pak Anies ini kan pejabat publik. Begitu. Tapi kalau misalkan kita melihat MUI ini, saya melihatnya sebagai faktor penyeimbang saja, karena banyak yang melakukan tidak fair ya. Banyak juga sebenarnya teman-teman kita sebangsa dan senegara ini yang tidak fair menilai pejabat-pejabat publik saat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau orang atau pejabat yang kerjanya betul, mengemban amanah rakyat, tidak pernah cedera janji, apakah perlu dibela? Kalau orang yang kerjanya betul, apakah perlu pembelaan-pembelaan? Itu aja pertanyaan saya. Kenapa perlu pembelaan? Kalau memang pejabat-pejabat itu bekerjanya sesuai dengan amanah yang diemban, sesuai undang-undang. Oh, ada jalur-jalur untuk komplain kalau dia tidak benar. Tidak perlulah membentuk barisan ini dan itu. Nanti barisan lawan akan membentuk barisan anu dan anu. Kan terjadi kekacauan yang tidak perlu. Terima kasih. Saya sih dari milenium ke-1 ya. Itu berdasarkan pengalaman di milenium ke-1 ya. Itu kejadian agama itu sebaiknya jangan dijadiin alat berbahaya itu. Tahu nggak, mafia Sisilia, mafia Italia itu terkenal patuh agama, tapi tindakannya jual naik obat segala yang gak benar. Bisa bertahan lama itu karena menggunakan agama sebagai tameng. Begitu pula kejadian Afghanistan itu hancur ya, sampai sekarang kacau. Dia nggak percaya tapi hancur, bukan kayak Soviet. Tapi sebelum tahun 73, sebelum agama dijadiin politik, itu Afghanistan itu damai, nggak kayak sekarang. Kasihan sebenarnya rakyatnya. Saya hanya bilang, jangan jadikan agama itu sebagai alat politik atau alat apapun. Kecuali negara ini mau hancur seperti Afghanistan atau Uni Soviet, itu aja. Makasih. Iya. Ini kan katanya pembentukan MUI Cyber Army ini kan pakai dana APBD ya. Yang saya pertanyakan ini kan MUI ini kan lembaga non pemerintah. Kalau pakai dana APBD itu dasarnya apa? Ya kan, gitu. Kalau masalah Gubernur Anies banyak dibully karena berbagai isu-isu yang menurut Pak Gubernur Anies, saya rasa itu bukan tugasnya MUI untuk mengklarifikasi, itu tugasnya Pak Anies dan timnya. Pak Anies kan punya TGUPP cukup banyak jumlahnya, ya kan, itu tugasnya Pak Anies sama timnya untuk mengklarifikasi kalau memang itu tidak benar, gitu kan, gitu. Jadi saya rasa ini yang saya takutkan ini malah nanti pembentukan MUI Cyber Army ini malah berpotensi untuk menciptakan kegaduhan, gitu. Apalagi, mohon maaf ya Mbak Nina, narasi yang dibawakan MUI ini kan untuk melawan kekuatan yang ingin memecah umat Islam itu kan nggak ada seperti itu saat ini, gitu. Ya, saya juga heran ini ya. MUI ini seharusnya dia kan harus ke agama ya.
Ya, tapi kenapa dia wewenang seharusnya bukan wewenangnya, kenapa ikut campur? Atau karena ada duit yang mengalir itu 10M itu harus diaudit itu sebenarnya itu duit itu untuk apa? Ya, terus saya nggak tahu juga kenapa ya kita itu dibodoh-bodohi gitu loh. Banyak sekali yang mau dibodoh-bodohin gitu ya. Kalau memangnya itu biarin aja, ada tugas itu bukan tugas MUI loh. Ya jangan ikut-ikut kita yang orang bodoh lah, gitu aja. Makasih. Ya, kalau saya pribadi ini MUI ini sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dia untuk membela Anies? Itu yang pertama. MUI ini yang bayar itu siapa? Dan mengatas nama apa dia membela Anies? Mengatas nama rakyat siapa? Itu yang pertama. Dan benar tadi yang perlu diaudit nih MUI ini. Alokasi duitnya kemana aja juga pengeluarannya. Ini perlu diaudit nih. KPK, BPK harus ngaudit nih. Itu. Yang ketiga, ini Mbak, si Anies ini kan gimana ya? Ngapain perlu ini? Dia harus, kalaupun dia benar ya, nggak usah dia cari-cari pembelaan lah. Rakyat dengan sendirinya pasti akan membela dia. Itu seperti masalah Ahok dulu. Dia salah pun dia banyak yang bela. Dia nggak perlu pembelaan. Itu. Terima kasih. Baik, Mitra Bisnis, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.